saya yang mewakili konsorsium keseluruhan. Bagus sebagai pengembangan bisnis dari Arema ke depan, kemudian juga bagus dari sisi pengembangan teknis untuk pembangunan klub, baik di sisi pembinaannya maupun untuk profesionalisme di kompetisi yang akan segera bergulir di tanggal 10 Juli bulan depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Mas Gilang, amanah ini dipegang untuk kemajuan Arema ke depan. Semoga tadi salah satu targetnya juara secepatnya. Moga-moga bisa terjadi di tahun ini. Makasih. Silakan Mas Gilang. Ya, terima kasih Pak Ibe. Akhirnya setelah penantian panjang, hari ini saya resmi bergabung di Arema, Pak. Terima kasih atas support dan dukungannya. Tentu dengan bergabungnya saya di Arema, yang pasti saya pengen bawa perubahan buat tim Arema. Banyak banget program kerja yang sudah saya jelaskan ke Pak Ibe, termasuk yang paling penting, yang pertama ada masalah dualisme, ya Pak Ibe, itu segera akan kita selesaikan. Terus yang kedua, menghadapi kompetisi musim depan, yang pasti Arema juga butuh pemain asing, karena sampai sekarang Arema juga belum ada satupun pemain asing, segera akan kita eksekusi Pak. Kemudian bis pemain juga Arema belum punya bis sampai sekarang, akan kita berikan bis juga Pak, khusus buat Arema. Kemudian untuk latihan Arema juga training center juga akan kita kerjasamakan dengan Pemda, akan kita bangunkan juga yang bagus, dan masih banyak lagi program-program yang akan kita kerjakan termasuk bisnis Pak. Jadi Arema yang militan, banyak sekali fan-nya. Sayang sekali kalau cuma berkutat di bola aja. Akan kita kembangkan nanti di bisnis-bisnis yang akan kita jalankan bareng ya Pak ya, kita bersinergi. Seperti itu. Oke. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Mas ke Mas Gilang terutama. Pertama dari Mas Aris Okezon. Pertama, target dari Presiden Arema baru seperti apa? Kemudian nomor 2, jika Raffi Ahmad berniat membangun stadion baru, apa ada niatan Mas Gilang membangun infrastruktur olahraga untuk Arema sendiri? Untuk target sendiri, yang pasti ketika saya masuk pasti teman-teman yang lain tahu saya seperti apa, ya kan? Pasti mereka juga berharap Arema juga bisa targetnya tinggi. Insya Allah saya penuhi. Targetnya emang target kita juara. Mimpi kita harus besar dan kita harus kerja keras untuk wujudkan itu. Jadi target kita juara. Untuk target juara itu kita akan siapkan semuanya, mulai dari pemain, official, dan juga jalan menuju ke sana itu akan kita siapkan. Dan untuk infrastruktur, apa kita akan bangun stadion, sampai saat ini yang ada di program kerja saya adalah kita benahi dulu internal, kemudian kita benahi dulu pusat latihan kita, kemudian nanti akan kita bicara stadion selanjutnya. Selanjutnya untuk Pak Ibe, ada 2 Mas. Pertama, kenapa Arema memilih seorang Gilang sebagai Presiden Arema, dan kedua, apakah ditunjuknya Mas Gilang sebagai Presiden klub ini ada saham PT AABI yang dilepas ke beliau? Yang pertama yang pasti Mas Gilang ini ikon kota Malang dan sekitarnya sekarang. Publik Malang mulai dari yang usia muda, usia menengah, usia tua, bapak-bapak, ibu-ibu turut berbangga dengan prestasi yang diraih oleh Mas Gilang. Saya rasa Aremania perlu sosok memimpin sebuah klub sebesar Arema ini yang itu sudah melekat dengan ikon kota Malang. Makanya setelah berpikir yang tidak terlalu panjang dengan komunikasi yang juga sebenarnya walaupun sudah lama mungkin diidamkan Mas Gilang, tapi waktu yang bisa mempertemukan kami dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini, khususnya lebih seringnya di awal-awal bulan puasa yang lalu Mas. Tapi saya yakin semua akan indah pada waktunya, dan saya kira hari inilah hari yang indah untuk Arema dan Aremania. Kemudian terkait pertanyaan apakah saham yang dilepas, ya ada sebagian saham yang kita lepas. Jadi Mas Gilang sekarang menjadi konsorsium pemilik Arema, karena pemilik Arema sebenarnya ada beberapa. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir teman-teman ya, karena terbatas waktu juga untuk Mas Gilang Mas. Ya. Pertama, soal dualisme tadi, seperti apa langkah konkret menuntaskannya. Kemudian kedua, apakah akan ada perubahan di manajemen setelah kedatangan Mas Gilang? Terima kasih. Untuk memberesi dualisme, tentu saya mengikuti Pak Ibe dan juga tim. Yang pasti saya akan memberesi itu dengan kita sudah siapkan timeline dan juga kapan ini harus selesainya, sudah ada targetnya. Kemudian untuk manajemen,
Di sini saya bukan merubah atau merombak manajemen. Manajemen yang sudah ada, biarkan mereka bekerja. Saya tambahi dengan orang saya, biar Arema bisa lebih siap lagi menghadapi kompetisi. Seperti gitu. Baik, terima kasih Pak Ibe, terima kasih Mas Gilang, semoga sukses. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wes Kak, balik orang atas kita. Baik, teman-teman, langsung ya. Langsung di sesi press conference pasca pertandingan sudah ada Coach Bambang Nurdiansyah dan Hendra Wijaya, salah satu perwakilan pemain. Coach, silakan Coach. 6-2 mungkin ya, evaluasinya. Kalau hasil pasti mengecewakan, tetapi ini pembelajaran buat kita semua, untuk tim, untuk para pemain muda, pembelajaran untuk ke depan lebih bagus lagi untuk mengarungi Liga 2. Kesan saya pertama, beberapa atau hampir semua pemain kelelahan ya, karena kita memang fasenya masih fase peningkatan fisik gitu. Tetapi apapun itu, kita bersyukur bisa beruji coba dengan Arema, sehingga kami punya evaluasi yang mendalam dengan kekalahan yang menurut saya nggak sedikit, itu 6-2 gitu kan. Saya pikir kalau kalah tipis-tipis nggak ada masalah, tapi terlalu banyak evaluasi buat kami untuk menghadapi Liga 2 nanti. Ya, terima kasih. Dari kami pemain, ini pelajaran yang sangat berharga. Kekalahan ini ya kita jadikan bahan koreksi untuk bagaimana kita ke depan. Jadi ya, kita ini pemain harus tetap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tapi ya, hasilnya begini. Jadi ya pelajaran ini ya harus kita perbaiki. Apa-apa kesalahan yang di pertandingan lawan Arema ini ya insya Allah kita perbaiki ke depannya. Terima kasih. Teman-teman, ada pertanyaan? 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Waktunya. Yuk. Apa aku mati lagi ya? Langsung ke Arema, kawan-kawan yang ada pertanyaan silakan ya. Silakan. Ada pertanyaan langsung disampaikan karena sudah malam ya kawan-kawan. Yang nggak ada pertanyaan di chat langsung saya tutup. Terima kasih. First komentar 6-2. 6-2. How about the komentar for this game? Selamat malam. More than the result, the important was a good game with a good team, and we are in a process to improve our team also, and it was very good for us have this game and see what is correct and what is wrong, and keep working every day for improve, because we are not even near what we want to arrive. Baik, skor memang bagus, tapi bagi Coach Eduardo yang penting
permainan hari ini bagus dan selanjutnya tim akan melakukan evaluasi apa yang benar dan apa yang kurang di pertandingan ini. Mas Alam, silakan komentarnya. Hari ini menang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili pemain. Kita selalu bersungguh-sungguh dengan datangnya pelatih kepala Coach Eduardo. Kita selalu sungguh-sungguh dalam latihan. Apa yang diterapkan oleh Coach di latihan kita terapkan di pertandingan. Dan alhamdulillah kita juga bisa fokus kerja sama-sama. Apapun kekurangan dan kelemahan di tim, kita semuanya harus bersama. Dan itulah kunci dari kemenangan. Tapi masih banyak evaluasi yang harus kita benahi untuk menyambut Liga 1. Coach, some question. The first from Ati Malangkos. What specific evaluation for this game? No, like I say, we are evaluation. We have to evaluation every day, and today we see many good things. Some things not so good, but this is now we go watch the game, make analyze in the video, and see what we need to improve, and that's it. Baik, tim Arema ini selalu melakukan evaluasi kawan-kawan tiap hari. Ada yang bagus, ada yang tidak tadi memang, tapi nanti akan dilihat lagi di video dan menganalisa lebih spesifik lagi. First, the second question, who is man of the match? And from 6 goal, The team is the man of the match. from 6 goal, which goal is very best for you? All the goals have the same value. So all the goals are in the same level. Oke. Jadi semua hari ini pemain menjadi man of the match dan semua gol bagi Coach Eduardo itu sudah gol terbaik. Terakhir untuk pemain Mas Alam, ini tadi Presiden baru sebentar. Jadi tadi kan sebelum pertandingan ada janji dapat 200 juta jika menang. Apakah kemudian ini menjadi motivasi tambahan untuk pemain dan apa harapan untuk presiden baru ini Mas? Karena ada Mas Gilang yang jadi presiden baru untuk tim. Kalau bicara masalah bonus, yang pertama kita sebagai pemain semuanya tidak ada fokus di bonus. Jadi kita fokus pada strategi apa pelatih yang terapkan di dalam latihan, kita terapkan di pertandingan. Kalaupun hasilnya bagus, bisa menang, pasti kan dapat bonus. Yang pertama itu, dengan adanya presiden baru dari Bos Gilang, ya semoga membawa dampak positif untuk tim Arema. Semoga bisa semangat lagi untuk menyambut Liga 1 dan semoga bisa memberikan yang terbaik. Semua elemen tim, bukan hanya presiden baru, bukan hanya pelatih, bukan hanya pemain. Semuanya harus kerja sama-sama, sama-sama bekerja. Semoga memberikan hasil yang terbaik.